Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah. Perkenalkan, nama saya Karlina. Perkenalkan, nama saya Novi Anggraini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan dalam karya ilmiah. Sistematika merupakan suatu perjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dalam prosedur format penulisan pembuatan makalah ini, terdapat 3 hal utama yang menjadi unsur pembuatan karya tulis ini, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Sistematika karya ilmiah adalah cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah dengan baik dan benar, atau bisa disebut juga dengan penulisan dan penyusunan yang sesuai dengan aturan. Ciri-ciri karya ilmiah yang harus dipahami diantaranya ialah reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Cara penulisan sistematika karya ilmiah yang baik. Halaman judul. Judul adalah nama karangan judul, harus sesuai dengan isinya karena judul yang mencerminkan isi. Judul biasanya berupa kelompok kata, bukan kalimat. Kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Tulisan kata pengantar diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan, dan tanpa tanda titik. Teks pada pengantar diketik dengan spasi ganda atau 2 spasi. Panjang teks tidak lebih dari 2 halaman kertas kuarto. Daftar isi. Daftar isi adalah halaman yang memberikan informasi tentang bab, subbab, dan bagian-bagian penting lain yang disertai dengan letak halamannya. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui topik penelitian, alasan, dan pentingnya suatu karya ilmiah. Bab pendahuluan biasanya memutar latar belakang yang dengan singkat mengulas alasan mengapa penelitian dilakukan, tujuan, dan hipotesis jika ada. Memberikan alasan yang kuat termasuk kasus yang dipilih dan alasan memilih alasan tersebut. Perumusan dan pendekatan masalah, metode yang akan digunakan, dan manfaat hasil penelitian. Biasanya di bagian ini terdapat latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan penulisan. Isi atau pembahasan. Pembahasan merupakan bagian inti makalah yang disusun berdasarkan urutan rumusan masalah di atas. Materi pembahasan bisa bersumber dari data penelitian, merujuk pendapat pakar tertentu, ataupun menurut perkembangan logika kita. Panjang pendek makalah tergantung kepada seberapa jauh kedalaman pembahasannya. Isi pembahasan dapat dipecah menjadi beberapa bab tergantung kebutuhan. Dalam hasil disampaikan data diperoleh dalam penelitian. Dengan demikian hasil harus disajikan secara objektif dan sesuai dengan data yang diperoleh, tabel atau gambar. Dalam bagian ini diuraikan apa saja hasil penelitian yang mencakup semua aspek yang terkait dengan penelitian. Analisa dan pembahasan membahas tentang keterkaitan antara faktor-faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan, dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. Bagian isi pembahasan data merupakan bagian yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, karena dalam bagian ini dilakukan kegiatan analisis data, sintesis pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan temuan pendapat baru yang diformulakan bila ada. Penutup bagian menguraikan keberhasilan metode dikaitkan dengan hasil kerja dan dampak produk. Penutup merupakan bagian terakhir dari isi pokok laporan penelitian. Sesuai dengan isinya, bagian ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu simpulan dan saran. Daftar pusaka adalah daftar buku atau referensi yang dijadikan rujukan dalam menulis makalah. Adapun urutan atau kolom daftar pustaka adalah nama penulis, tahun terbitnya, buku yang dirujuk, judul buku yang dirujuk, buku itu diterbitkan, dan nama penerbit. Aspek kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulisan atau peneliti. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. Dengan kata lain, bahasa yang digunakannya yaitu harus reproduktif.
Yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Yang keempat, dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya itu digunakan kata seperti frasa atau klausa, maka penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh. Selanjutnya, makna denotasi dan konotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan makna. Adapun makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan. Tambahan-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seseorang terhadap suatu hal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.